Dumateng ngarsanipun para bapak jamaah Masjid Al-Huda ingkang sangat kita hormati. Semramipun dumateng sedaya jamaah pengawasan Jumat sore ingkang ugi sangat kita hormati ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah langkung rumiyin mangga kita tansah ngunjukaken rasa puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit wekdal sonten menika kula panjenengan sami taksih dipun paringi mapinten-pinten nikmat saking Allah Subhanahu wa taala ing saengga saged tindak wonten ing Masjid Al-Huda menika sak perlu nderek pengawasan buka bersama Ramadan 1412 kalih Hijriah ingkang dipun prakarsai dening Pesantren An-Nur Pedak. Mugi-mugi lampah kula panjenengan sami menika kalebet lampah ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan insyaallah samangke wonten yaumul qiyamah kacaret ibadah ingkang kula panjenengan sami tansah pikantuk pahala. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak jamaah rahimakumullah, ingkang salajengipun selawat dan salam mugi tansah ketutupan dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat ugi katur dumateng para keluarga, para sahabat, para tabi'in tabi'ut tabi'in. Lan ugi dateng sedaya pendherikipun ingkang tansah netepi menapa ingkang dados sunah-sunahipun, menapa ingkang dados ajaran-ajaranipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak jamaah rahimakumullah, ingkang salajengipun monggo kita bika pengawasan sonten menika kanthi wawasan doa syahadat kalajengaken radhiyatu billah. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Matur nuwun mugi-mugi kanthi wawasan doa menika saged nambah lancar acara wonten ing sonten menika lan mugi-mugi acara wonten ing sonten menika tansah pikantuk ridho lan berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para bapak jamaah rahimakumullah. Acara ingkang salajengipun nggih menika inti pengawasan ingkang sonten menika badhe dipun sederani panjenenganipun Ustaz Mujiman nggih kanthi tema meniti jalan menuju surga madrasah di akhir Ramadan. Tema menika kita pendhetaken gegayutan kalian ibadah kula panjenengan sami ingkang sampun meh titiwancinipun akhir nggih. Kantun pinten dinten melih Pak? Gangsal dinten melih nggih. Para bapak, para ibu jamaah rahimakumullah. Salajengipun nggih kagem Ustaz Musiman sampun rawuh wonten ing tengah kula panjenengan sami. Pramila wekdal kita aturaken dumateng Ustaz Musiman. Dumateng Ustaz Musiman wekdal sopan kita semanggaaken. Bahasa Indonesia enggak apa-apa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang masih melimpahkan kepada kita rahmat, hidayah dan inayahnya. Setelah kita bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita, teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman. Yang berikutnya, di kesempatan ini saya diberi tema meniti jalan menuju surga. Ini adalah tema umum. Banyak sekali ayat Al-Quran yang membahas tentang surga. Banyak sekali hadis Rasulullah SAW yang membahas tentang surga. Banyak maqalat, pernyataan-pernyataan sahabat yang menjelaskan tentang surga. Bahkan di dalam ayat Al-Quran itu ada banyak sekali yang menjelaskan ciri-ciri orang yang masuk surga. Tentu tidak semua ayat kita baca nanti, tidak semua hadis kita bahas, karena kesempatan kita terbatas. Bahkan ada buku khusus yang membahas tentang masalah surga. Ada buku misalnya Hadil Arwah ila Biladil Afrah misalnya, atau diterjemahkan Tamasya ke Surga, yang membahas tentang surga secara terperinci. Demikian pula amal apa yang bisa mengantarkan kita ke surga. Namun pada prinsipnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang orang-orang yang masuk surga, karena umat Nabi nanti insyaallah semua masuk surga. Beliau bersabda kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku mereka akan masuk surga. Jadi semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka semua akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang menolak masuk surga. Maka kemudian para sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapakah orang yang menolak masuk surga wahai Rasulullah? Jawaban Rasul simpel, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku faqad aba, maka sungguh dia telah menolak masuk surga. Sehingga kunci utama agar kita masuk surga itu adalah kata Rasul man ata'ani, siapa saja yang taat kepadaku. Artinya taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa yang masuk surga, yang masuk neraka? Disebutkan siapa saja yang asoni, yang bermaksiat kepada Rasulullah. Artinya kita diminta untuk taat dan kita diminta untuk menghindari maksiat. Masih ingat kaulnya sahabat Ibnu Mas'ud di kesempatan yang lalu ketika kita membahas tentang takwa? Beliau berkata takwa itu adalah taat dan tidak maksiat. Ini senada dengan yang diucapkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Prinsipnya adalah taat dan tidak bermaksiat.
Makna taat itu adalah kita menjalankan perintah Allah, sementara makna maksiat itu adalah membangkang perintah Allah. Dari bahasa Arab asya-ya'si yang artinya adalah membangkang. Maka maksiat itu adalah membangkang perintah Allah. Meninggalkan sholat itu maksiat karena membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak puasa itu maksiat karena membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudah wajib zakat tidak zakat itu juga maksiat karena membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ghibah tapi masih ghibah itu juga maksiat karena membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Maksiat itu ada mulai dari yang besar seperti syirik sampai yang kecil sekalipun itu juga maksiat. Contohnya misalnya pandangan mata. Itu kalau kemudian tidak direm juga akan terjerumus kepada maksiat. Yang selama ini orang memahami dan memandang maksiat itu hanya molimo, hanya 5M. Apa itu 5M? Kok madep mantep melu moro tua, bukan itu. Jadi, apa 5M? Ya. Madon, main perempuan atau berzina, apalagi main atau berjudi, kemudian apa lagi? Maling, kemudian apa lagi? Madat dan seterusnya. Itu bukan cuma itu, karena sementara ini yang ma'ruf, yang masyhur di kalangan masyarakat, maksiat itu 5 itu. Padahal meninggalkan sholat itu juga maksiat. Dalam 5M kan tidak ada meninggalkan sholat, sehingga orang yang meninggalkan sholat merasa dia tidak maksiat, padahal meninggalkan sholat itu maksiat. Termasuk ketika kita di bulan Ramadan tidak puasa itu juga maksiat. Sehingga orang selama ini karena sudah tertanam dari dulu maksiat itu adalah 5M, maka atau molimo di daerah kita, maka kalau bukan molimo dianggap bukan maksiat. Padahal meninggalkan puasa itu juga maksiat. Baik, jadi pengertiannya kata Nabi, semua umat beliau akan masuk surga kecuali yang menolak. Siapa yang masuk surga? Man ata'ani, yang taat kepada Rasulullah. Siapa yang menolak? Man asoni, yang bermaksiat kepada Rasulullah. Maksudnya adalah membangkang perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain secara garis besar Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan amalan yang dapat memasukkan orang ke surga. Aktsaru ma yudkhilul jannah, amal yang banyak memasukkan orang ke dalam surga, kata beliau, itu adalah at-taqwallah wa husnul khuluq. Jadi yang pertama hubungan kepada Allah berupa ketakwaan kepada Allah. Yang kedua adalah husnul khuluq, memiliki budi pekerti yang baik. Sehingga ada banyak hadis Rasul yang menjelaskan mengenai masalah meniti jalan menuju surga. Tapi intinya pada 2 ini, takwa kepada Allah, berakhlak yang baik. Jadi ada hablum minallah, takwa kepada Allah, dan punya budi pekerti yang baik terhadap sesama manusia. Sebenarnya intinya di sini. Bagaimana kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertakwa, kemudian kepada sesama manusia kita memiliki budi pekerti yang baik. Maka nanti penjabarannya sangat banyak sekali hadis-hadis Rasul yang menjelaskan tentang hal ini, yang menjabarkan tentang perkara ini. Saya akan kutip hadis Rasul dari sahabat Mu'ad bin Jabal, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Suatu saat beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah." Kabarkan kepadaku dengan suatu amal yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Wa yubaiduni minan nar, dan dapat menjauhkan aku dari api neraka. Jadi sahabat itu kalau bertanya yang poinnya itu besar. Contohnya adalah amal yang dapat memasukkan ke surga dan amal yang dapat menjauhkan orang dari neraka. Maka kemudian
Rasul berkata, laqad sa'alta an 'azim. Kamu sudah bertanya tentang perkara yang besar. Wa innahu la yasirun ala may yassarahullahu ta'ala. Dan sesungguhnya itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Rasul mengatakan sesungguhnya itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya kita memohon kepada Allah kemudahan. Jadi kalau kita mau meniti jalan menuju surga, itu juga kita mohon kepada Allah agar dimudahkan menuju surga. Teman-teman pernah baca surah Al-Lail? Di situ ada fasanu yassiruhu lil yusra, ada pula fasanu yassiruhu lil usra. Ada orang yang dimudahkan oleh Allah menuju surga. Ada orang yang dimudahkan oleh Allah menuju neraka. Maka penting kita minta kepada Allah agar dimudahkan menuju surga. Maka jalan yang kita tempuh, jalan yang kita perbuat, itu akan memudahkan kita. Maka kalau dalam surah Al-Lail itu Allah berfirman tentang man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Dia mau memberikan hartanya dan dia mau bertakwa dan membenarkan surga, maka Allah mudahkan menuju surga. Tapi ada orang yang bakhil dan dia menganggap dirinya sudah merasa cukup, tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, mendustakan surga, maka fasanu yassiruhu lil usra, dimudahkan oleh Allah menuju neraka. Artinya kalau kita ingin masuk surga, kita harus memiliki amal terlebih dahulu. Lalu ada yang bertanya, bukankah kita itu masuk surga dengan rahmat Allah? Betul, kita masuk surga dengan rahmat Allah. Disitulah pentingnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan menuju surga. Karena kita masuk surga itu dengan rahmat Allah. Ayat ghammadani Allah bi rahmah. Bahwasanya kita ini tidak bisa masuk surga tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita mohon kepada Allah, ditunjukkan yang benar adalah benar, ditunjukkan yang batil adalah batil. Setelah tahu yang benar adalah benar, agar kita bisa mengikutinya. Setelah tahu yang batil adalah batil, agar kita bisa menjauhinya. Karena berapa banyak orang yang beramal ingin masuk surga, tapi yang diamalkan bukan kebenaran, tapi yang diamalkan kebatilan. Yang diyakini bukan kebenaran, tapi yang diyakini kebatilan. Berapa banyak orang yang ingin menggapai takwa, orang yang ingin menggapai kehidupan yang abadi di akhirat kelak, tetapi mengamalkan amalan yang salah, meyakini keyakinan yang keliru. Kenapa? Karena disinilah pentingnya bagi kita berdoa memohon kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak adalah hak dan anugerahkan kepada kami untuk dapat mengikutinya. Jadi minta kepada Allah agar kita dapat mengikuti yang hak. Wa arinal batila batila, dan tunjukkan kepada kami bahwa yang batil adalah batil. Warzuqna istinabah, dan berikan kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya. Karena berapa banyak orang yang sudah tahu itu adalah hak tidak diamalkan. Kenapa tidak diamalkan? Karena tidak ada temannya. Kenapa tidak diamalkan? Memeng. Sudah tahu dia bahwasanya itu adalah hak. Kenapa tidak dikerjakan? Tidak, meskipun dia sudah tahu, malas, malu. Jadi kadang orang itu malu bukan pada tempatnya. Karena malu itu bisa jadi kekuatan kalau malunya dalam perkara yang buruk. Tapi malu bisa menjadi kelemahan kalau malunya dalam perkara yang baik. Jadi kalau malu dalam perkara yang baik jadi kelemahan. Mau sedekah malu, kelemahan itu. Tapi kalau kemudian mau goda istri orang malu, itu kekuatan. Sehingga dia tidak melakukan itu. Maka Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula banyak orang yang sudah tahu bahwa batil itu adalah batil, tapi menjalankan kebatilan. Bahkan mayoritas orang yang minum minuman keras itu tahu kalau minuman keras itu haram.
bahwasanya mereka juga tahu kalau itu memabukkan. Mereka juga ngerti kalau itu tidak baik bagi kesehatan. Kenapa mereka minum? Nah, kenapa? Nah, ya, jawabannya tadi kita perlu mohon sama Allah agar kita diberi kekuatan untuk dapat menjauhinya. Kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan. Jangan sampai kita kemudian menolak masuk surga. Jadi jangan sampai kita kemudian menolak masuk surga. Kemudian setelah itu Rasulullah menjelaskan amalan yang dapat memasukkan orang ke dalam surga dan menjauhkan orang dari api neraka. Yang pertama yang beliau sebutkan adalah ta'budullah la tusyrik bihi syai'ah. Jadi beliau sebutkan sembahlah Allah dan jangan melakukan syirik. Nanti di kesempatan ini akan saya ambil sampel 3 hadis saja yang menjelaskan tentang amalan menuju surga. Sembahlah Allah dan jangan syirik. Ini yang utama. Karena amalnya apapun tanpa dibarengi dengan pondasi yang kuat, karena tauhid itu adalah pondasi utama. Jadi tauhid itu pondasi utama. Andai pun kita di bulan Ramadan ini berpuasa, kita juga menjalankan ibadah salat taraweh, kita juga membaca Al-Quran, bahkan juga membayar zakat, tetapi syirik, apa yang terjadi kira-kira? Diterima apa tidak amalnya? Tidak. Nah, maka harus kuati pondasinya terlebih dahulu. Kuatkan pondasinya, kuatkan tauhidnya. Ibarat orang membangun rumah, itu gentengnya bagus, dindingnya bagus, tapi pondasinya tidak ada, rapuh, selopnya tidak ada pula. Sekali diguncang gempa, runtuh. Kenapa? Karena pondasinya rapuh. Maka penting bangun tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ta'budullah, sembahlah Allah. Jadi perintahnya adalah sembahlah Allah, la tusyrik bihi syai'a, jangan melakukan syirik meskipun sedikit atau dengan sesuatu pun, meskipun dengan lalat, itu adalah syirik. Berkorban menyembelih lalat dipersembahkan untuk Nyai Roro Kidul, syirik meskipun cuma lalat. Berkorban menyembelih apalagi selain lalat atau yang lebih kecil dari lalat apa? Jangkrik. Ya, menyembelih seekor jangkrik dipersembahkan kepada penunggu pohon besar, atau kepada arwah fulan agar hidupnya tenang, tidak sial misalnya, agar diri kita tidak sial dan hidupnya tenang. Maka itu meskipun hanya dengan tadi nyembelih seekor jangkrik, itu adalah syirik dan itu akan membatalkan amal kita. Jadi amalnya akan batal. Topik terkait hal ini sudah sering kita sampaikan, bahwasanya lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu syirik, maka benar-benar amalmu akan batal. Jadi amal kita jadi sia-sia. La faidata lahu, tidak ada faidahnya sama sekali karena melakukan kesyirikan. Maka siapapun yang ingin masuk surga, yang utama, yang pokok adalah jangan syirik. Itu yang utama, yang pokok. Tauhidkan Allah, esakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu ada orang yang masuk surga yang satu-satunya amal itu tauhid. Jadi ada orang yang masuk surga, satu-satunya amal yang dia miliki itu adalah tauhid, mengesahkan Allah, tidak pernah syirik, satu-satunya amal dia. Dan dia pun masuk surga karena tidak pernah syirik. Maka Bapak dan Saudara yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini harus dibangun terlebih dahulu. Bagaimanapun caranya, semua jenis kesyirikan harus ditinggalkan.
besar maupun kecil harus ditinggalkan. Baik dia atas nama adat, atas nama kebudayaan, atas nama naluri, atas nama kepepet, atas nama pengobatan, atas nama pemeneh. Maka semua bentuk kesyirikan harus ditinggalkan. Kita tawakal hanya kepada Allah, berlindung hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Jadi kita tawakal, kita berlindung hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Maka Bapak dan Saudara, ikhwah sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul memberikan jawaban amal yang dapat mendekatkan ke surga, menjauhkan dari api neraka adalah la tusyrik bihi syai'a. Jangan melakukan perbuatan syirik. Ini diletakkan di nomor wahid, nomor pertama. Jadi jangan syirik, ini nomor pertama sebelum yang lain. Bahkan dalam Al-Quran ayat-ayat yang menjelaskan tentang amal soleh selalu meletakkan yang pertama hak Allah. Apa haknya? U'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan syirik. Ketika Rasul menjelaskan dosa-dosa besar, yang pertama yang diletakkan oleh Rasul selalu isyraku billah, mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak boleh menganggap enteng, menganggap remeh perkara ini. Meskipun kita sudah hidup di era komputer, kita sudah hidup di era digital, kita sudah hidup di era orang bilang milenial, orang bilang apalagi misalnya anak zaman now misalnya, tetapi tidak menjamin terbebas dari kesyirikan, tidak menjamin tauhidnya benar. Bahkan perdukunan hari ini lebih canggih daripada zaman dulu. Sudah pakai aplikasi. Jadi tinggal ketik enter, ramalannya sudah keluar. Kalau zaman saya dulu paling banter majalah itu pun mingguan. Atau tabloid ya. Kalau sekarang sudah tinggal enter, keluar. Jadi penting bagi kita yang pertama ini. Baru kemudian itu amal-amal yang lain. Dan amal-amal yang lain banyak sekali yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Pada intinya adalah apa yang terdapat dalam rukun Islam itu adalah mewakili amal menuju surga, meniti jalan menuju surga. Jadi kalau teman-teman amalkan apa yang ada dalam rukun Islam, itu adalah bagaimana cara kita meniti menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kita sudah komitmen untuk bertauhid. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan kita komitmen untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi komitmen untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tuqimus shalah. Maka yang kedua adalah menunaikan salat. Ini wajib. Karena meninggalkan salat itu dosa besar. Dan salat ini yang dimaksud adalah salat wajib, salat yang 5 waktu. Tidak boleh bagi kita untuk meninggalkan salat. Jangan sampai kita punya persepsi yang keliru bahwa untuk sholat itu hanya sebagai apa istilahnya, cara kita menambah pundi-pundi amal. Bukan. Tapi sholat itu adalah kewajiban, tidak dikerjakan berdosa. Jadi tidak dikerjakan berdosa. Kalau dikerjakan tidak tumakninah, sudah menggugurkan dosa. Kalau tumakninah sudah menggugurkan dosa, menambah pahala. Maka saya sering menyampaikan ke teman-teman, ke kita semua, ada orang berpuasa masih ghibah, ada orang berpuasa kemudian dia masih bermaksiat, matanya belum dijaga, sudah berpuasa lisannya belum dijaga, itu lebih baik dibandingkan dia tidak berpuasa.
Loh, katanya pahalanya rusak. Betul, pahalanya rusak, tapi dia tidak berdosa karena sudah menjalankan kewajiban. Nah, dia tidak berdosa. Jadi tidak rugi orang yang berpuasa lalu kemudian dia belum bisa jaga lisannya. Sudah berpuasa tapi belum menjaga pandangannya. Dia sudah menggugurkan kewajiban. Kalau dia tidak puasa dia berdosa. Tapi dengan dia puasa tapi tidak menghindari itu, ya pahalanya hancur, tapi tidak berdosa. Sama juga dengan orang yang menjalankan sholat. Kadang orang ketika melihat orang melakukan sesuatu itu yang dibawa-bawa sholatnya. Ala dinilai sedoso bonang masjid mendino, ala dinilai sholat jengkang-jengking. Nengkok kelakuannya kaya ngono misalnya kan. Kita sering dengar begitu kan. Mending sing ora sholat, itu salah besar. Kenapa? Karena orang yang tidak sholat itu sudah berdosa. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang dibicarakan sama yang bicara itu sama-sama melakukan dosa. Yang dibicarakan orang yang sholat tapi masih suka ngerasani orang misalnya, itu ya dosanya karena ngerasani orang. Orang yang ngerasani tadi dosanya malah double, sudah ngerasani tidak sholat pula. Nah, jadi ini kita harus paham bahwa kita perlu kalau ingin meniti jalan menuju surga maka tunaikan sholat 5 waktu. Waktu tiaz zakah, dan jangan lupa sisihkan harta kita untuk zakat. Zakat ini ada 2, zakat mal dan zakat fitri. Zakat mal dan zakat fitri, bukan fitrah ya, tapi fitri. Idul fitri bukan idul fitrah. Fitri itu artinya makan, bukan suci. Kalau suci itu fitrah. Jadi idul fitri itu artinya kembali makan, bukan kembali suci. Ya? Ya, idul fitri itu artinya kembali makan. Tadi sebelum Ramadan kan kita makan bebas. Ramadan puasa. Setelah puasa selesai idul fitri kembali boleh makan lagi. Maka namanya idul fitri, kembali makan. Seperti iftar. Ini acara kita ini kan iftar. Iftar ini kan artinya makan. Iftar jama'i, makan bersama, buka bersama. Nah, jadi bukan suci. Nah, jadi bukan kembali suci tapi kembali makan. Lebaran itu mah bener. Bar poso, mak amen. Nah, wa tasumu Ramadan. Jadi tunaikan zakat, tadi ada zakat mal, ada zakat fitri. Ini tidak kita rinci, ini pokok-pokok aja. Wa tasumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Sudah banyak yang membahas ini, apalagi ini bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, dan menunaikan ibadah haji. Baik, ini adalah contoh jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang bertanya tentang amal yang dapat memasukkan ke surga. Beliau menjawab seperti itu. Contoh lain, saya tadi sampaikan di awal akan kita ambil 3 sampel hadis Nabi tentang meniti jalan menuju surga. Sampel yang kedua adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam baru tiba di Madinah. Dari Makkah baru tiba di Madinah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tadkhulul jannata bis salam. Kalian akan masuk surga dengan selamat sentosa, selamat sejahtera. Dan pada saat itu Rasul mengatakan kepada penduduk Madinah, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Ini hadis terkenal ini. Afsus salam. Yang kedua beliau bilang apa? Yang pertama afsus salam, sebarkan salam. Jadi ini Rasul berbicara di ruang publik. Amal yang dapat menjadikan orang masuk surga. Kalau tadi Rasul berbicara kepada sahabat yang bertanya, maka beliau jawab dengan jawaban khusus. Jangan syirik, tunaikan salat, zakat, puasa, haji, rukun Islam khusus. Di ruang publik Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Afsus salam, wahai segenap manusia, sebarkanlah salam. Kita diminta untuk saling mendoakan kepada sesama kita ketika berjumpa. Doakan assalamu alaikum, keselamatan bagi kalian. Ngucapin salam ini pahalanya sudah besar. Apalagi di sana ada 3, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, keselamatan, rahmat dan berkah. Assalamualaikum 10, warahmatullah 10, wabarakatuh 10. Dia sudah dapat 30 pahala baru ngucap. Belum di sana nanti akan dibalas lagi oleh saudara kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang kedua, beliau menjawab wa'at imut ta'am. Apa jawaban beliau? Wa'at imut ta'am. Beliau berkata kepada seluruh umat manusia yang menyambut Rasul pada saat itu di Madinah, dan berikanlah makanan. Pentingnya kita untuk memperhatikan kondisi sekitar, untuk melihat kanan kiri kita. Jadi Islam ini selain membahas bab hablum minallah, juga membahas bab hablum minan nas. Penting kita beramal itu bukan sekedar yang sifatnya hubungan kepada Allah, tapi juga beramal yang sifatnya hubungan kepada sesama manusia. Contohnya adalah wa'at imut ta'am, berikanlah makanan kepada orang yang membutuhkan. Jadi kalau kepada orang yang membutuhkan ini namanya sedekah. Kalau untuk merekatkan silaturahim meskipun dia tidak butuh, tapi untuk merekatkan persaudaraan ini namanya hadiah. Jadi kalau mau beri makan itu tidak nunggu yang diberi miskin, tidak. Meskipun seperti Pak Santos misalnya yang tiap hari bawa makanan misalnya. Bawa makanan Pak ya? Nah, bawa apa? Ya. Boleh tidak diberi makanan? Boleh, sebagai hadiah untuk merekatkan persaudaraan. Ya. Jadi sejak 14 abad yang lalu Islam sudah mengajarkan bagaimana kita hendaknya berbagi kepada lingkungan sekitar. Wa'at imut ta'am. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wasilul arham, sambunglah hubungan silaturahim. Jadi berbagi makanan, sambung silaturahim. Dan dulu di tempat kita itu, zaman saya dulu itu masih sering, ketika saya kecil dulu, yang namanya sama tonggo teparu itu berbagi makanan. Nah, kalau zaman sekarang sudah mulai, nah masih ada apa enggak? Masih, tapi tidak seperti dulu ya, tidak seperti dulu. Jadi kalau misalnya ngunduh kelopo tetangganya dikasih, ngunduh rambutan tetangganya dikasih, panen kacang tetangganya dikasih. Itu zaman dulu. Nah, panen telur, ini Pak Berkah. Ya. Tetangganya dikasih misalnya. Kemudian ayam pekiran tetangganya dikasih, itu zaman dulu. Sekarang biasanya kadang-kadang kalau sudah terima uang lupa sama tetangga. Panen brambang tonggone mambu brambangi. Panen apa meneh? Panen klopo muruh klopone. Ya. Jadi pentingnya untuk berbagi. Itu juga salah satu wasilah meniti menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi punyanya apa, bagikan kepada tetangganya. Tidak harus banyak, yang penting adalah perhatian kita kepada mereka. Baik, silaturahim. Silaturahim ini maknanya adalah menjalin hubungan kepada mereka yang masih punya hubungan darah. Saya masih ingat juga, kalau zaman dulu itu yang namanya saudara itu jauh sekalipun masih bisa disambung, masih ketemu. Saat ini biasanya yang ketemu cuma yang pokok. Paling banter mandek nang paman ro
bibi, yang lain sudah embuh. Itu pun ketemu setahun sekali kalau mudik. Dan celakanya lagi tahun ini tidak mudik. Ya, 2 kali. Oh ya, baik. Jadi penting kita menjalin silaturahim. Tidak harus ketemu. Alhamdulillah sekarang sudah ada WhatsApp, sudah ada video call, sudah ada Zoom, sudah ada telepon. Itu semua juga bisa menjadi sarana silaturahim. Silahkan bisa digunakan untuk silaturahim. Baik. Kemudian sallu wan nasu niyam. Rasul menjelaskan salatlah ketika orang-orang sedang tidur. Kita diminta untuk bermunajat, berdoa di malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Ini juga salah satu amal yang dapat memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di ruang publik. Salatlah ketika orang-orang terlelap dalam tidurnya. Dan ini salat yang sulit. Kenapa? Karena kata Nabi, balas syaiton fi udunaihi. Setan itu akan mengencingi telinga kita sehingga kita susah untuk bangun malam. Selain itu juga kita sulit bangun malam, kata Imam Hasan Al-Basri, karena kita terlalu banyak berbuat dosa, sehingga dosa-dosa kita ini membuat kita susah untuk bangun malam, kata Imam Hasan Al-Basri. Maka kalau kita tidak bisa bangun malam untuk sholat malam, maka lihatlah dosa-dosamu, karena engkau terbebani oleh dosa-dosamu sehingga engkau tidak bisa bangun malam. Nah, maka Bapak dan Saudara, penting bagi kita untuk bisa sholat di waktu malam. Alhamdulillah kalau Ramadan ini diawalkan sholat tarawih, ini juga termasuk sholat lail. Maka itu bisa dilanjutkan bukan hanya di bulan Ramadan, tapi juga di bulan lain. Setelah Rasul menjelaskan amal ini, afsus salam, menebarkan salam, wa'at imut ta'am, berbagi kepada lingkungan sekitar, berbagi makanan, kemudian wasilul arham, menjalin hubungan silaturahim, salluwan nasuniyam, salat di waktu malam, maka Rasul mengatakan tadkhulul jannata bis salam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Nah, jadi kamu akan masuk surga dengan selamat. Ini penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Kasus yang ketiga, Rasul menjelaskan kepada kita. Jadi akan kita ambil yang ketiga. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada yang panjang, ada yang pendek. Saya ambil yang pendek, waktunya tinggal 5 menit. Itu jamnya bener ya? Landang? Yang bener ini? Oh ya, baik. Ternyata jamnya melandang. Lewat berapa itu? Masih cukup insya Allah. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dari Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari, semoga Allah meridainya. Anna rajulan sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita idza shallaitul maktubat, bagaimana pendapatmu jika aku salat 5 waktu? Wa sumtu Ramadan, dan aku puasa Ramadan. Wa ahlaltul halal, dan aku menghalalkan yang halal. Wa haramtul haram, dan aku mengharamkan yang haram. Walam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah, dan aku tidak menambah sesuatu pun dari amal itu, apakah aku masuk surga? Jawabannya iya. Jadi sahabat ini menjelaskan ketika sahabat ini sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Kenapa tidak disebut zakat? Barangkali sahabat ini termasuk bukan orang yang wajib zakat. Lalu mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal. Maksudnya adalah menghindari yang haram karena yakin dia adalah haram, dan mencari rezeki adalah rezeki yang halal. Karena penting
kaidah menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Karena kita tidak boleh mengharamkan yang halal dan tidak boleh pula menghalalkan yang haram. Karena halal itu jelas, haram itu jelas. Karena hak untuk menghalalkan dan mengharamkan itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk menghalalkan dan mengharamkan itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini di antara amal yang dapat memudahkan kita untuk menuju surga itu adalah konsumsi makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram. Saya sengaja pilih hadis ini karena belum ada di hadis-hadis sebelumnya. Jadi di samping kita tidak melakukan syirik, kita sholat 5 waktu, kita puasa Ramadan, maka pastikan yang kita konsumsi adalah yang halal. Karena ketika kita mengkonsumsi yang haram, itu menyebabkan terhalangnya doa kita, menyebabkan salah satu sebab orang masuk neraka itu karena mengkonsumsi yang haram. Nabi mengatakan, kullu nabata min sukhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka api neraka lebih berhak atasnya. Jadi setiap yang tumbuh dari yang haram, jadi kalau kita makan yang haram menumbuhkan daging pada diri kita, maka api neraka fannaru aula bihi, api neraka lebih layak, lebih pantas untuknya. Sehingga kita perhatikan segala sesuatu yang haram pastikan dijauhkan dari diri kita untuk tidak kita konsumsi. Di samping itu menjadi sebab disiksa di dalam api neraka, juga sesuatu yang haram itu tidak berkah bagi kehidupan kita. Dan Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang terpenting adalah terakhir hendaknya kita istiqomah. Jadi hendaknya kita istiqomah. Loh, sudah ada? Kalau sudah ada tolong dikabari. Soalnya saya mendengarkan sayup-sayup. Sudah? Oh ya. Baik. Intinya yang terakhir adalah istiqomah, termasuk amaliyah ini, amaliyah kita di bulan Ramadan, mudah-mudahan tidak terhenti di bulan Ramadan ini, tapi bisa kita lanjutkan selepas Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah sehingga kita menjadi jalan bagi kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, kita ucapkan kepada Ustaz Musiman yang telah menyampaikan materi sore hari ini. Banyak jalan ternyata untuk menuju surga. Marilah kita titi jalan-jalan tersebut dan kemudian kita istiqomah meniti jalan menuju surga tersebut. Ikhwani fillah, Bapak-bapak serta saudara sekalian yang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Moga sudah waktu berbuka, maka acara kita tutup. Moga kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yes. Silakan untuk menikmati menu buka puasa dan berbuka semerdeka-merdekanya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.